Oke, sebelum lanjut silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share videonya jika Saudara Yakut Khalil Qoumas, Menteri Agama. Kalau Kementerian Agama tiba-tiba kemudian diganti gitu ya. Cuman akhirnya kita dapat memahami bahwa yang dihadapi persoalan bangsa saat ini versi pemerintah itu adalah kegawatan dalam bidang agama. Menteri Agama, Bos Ansor, ini sepertinya sengaja disiapkan untuk head to head dengan FPI dan menguatnya politik identitas. 3. Saudara Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Saudara Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, sekarang dengan munculnya nama Risma, dengan munculnya nama Sandi, itu kan memperbesar jangkauan dan persepsi publik. Sutradara ini sepertinya sedang mencoba menguji banyak nama yang dianggap bisa saja meneruskan dirinya di tahun 2024. Strategi reshuffle Menteri Jokowi buat pihak lawan makin tak nyaman. Ini the one and only, satu-satunya pemilu di dunia mungkin, di mana capres dan cawapres penantangnya itu bisa jadi menteri. Presiden Jokowi baru saja menghadirkan pertunjukan reshuffle yang penuh strategi dan juga kejutan. Dalam memilih menterinya kali ini, Presiden Jokowi memasukkan beberapa tokoh politik yang memang telah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, seperti mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dan mantan Cawapres Sandiaga Uno, serta tokoh Ormas Ketua GP Ansor Yakut Khalil Qoumas. Melihat terpilihnya ketiga tokoh tersebut, ada kemungkinan maksud khusus atau kepentingan-kepentingan lain selain memperbaiki kinerja para menteri yang lama dalam menghadapi pandemi, di mana maksud khusus inilah yang membuat beberapa pihak merasa tidak senang. Adapun pihak-pihak yang dimaksud ialah pihak yang nasib dan kepentingannya akan sangat terganggu dalam komposisi kabinet baru Jokowi. Salah satunya ialah kelompok intoleran dan oposisi pemerintah. Sebagaimana hal itu dibuktikan dari terpilihnya Yakut Khalil Qoumas sebagai Menteri Agama yang langsung mendapat respon dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Dalam cuitannya, Said Didu menuliskan kata-kata yang mengandung provokasi adu domba berbau sara dengan menyebut bahwa pemilihan Gus Yakut sebagai Menteri Agama merupakan representasi Presiden Jokowi yang ingin melakukan represivitas terhadap umat Islam. Akan tetapi cuitan tersebut tak bertahan lama, sontak kicauan itu hilang, diduga karena telah dihapus. Selain Said Didu, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bakmumin juga turut mengomentari terpilihnya Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Dalam hal ini, ia berharap usai menjabat Menteri Agama, Ketua GP Ansor ini tidak membuat kegaduhan. Akan tetapi, jika kita telaah lagi, himbauan tersebut jelas tidak pas. Sebab, yang selama ini membuat gaduh justru dari kelompok yang saat ini dinaungi oleh Novel Bakmumin itu sendiri, baik FPI maupun PA212. Maka dari itu menjadikan Gus Yakut sebagai Menteri Agama tak hanya mengembalikan kursi kementerian ke NU, tapi secara khusus membawa Ansor Banser ke garis yang lebih depan dalam moderasi keagamaan, termasuk dalam upaya meredam praktik-praktik propaganda, intoleransi, politik identitas, dan premanisme berkedok agama yang selama ini kerap ditunjukkan oleh kelompok intoleran. Dan secara tersirat, hal itu disampaikan oleh Gus Yakut dalam pernyataannya usai diperkenalkan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan agama tidak lagi dijadikan alat politik untuk merebut kekuasaan ataupun tujuan-tujuan yang lain, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim paling memiliki negara ini. Agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Selain Gus Yakut, bergabungnya Sandiaga Uno dan Bu Risma ke dalam Kabinet Indonesia Maju juga turut merugikan pihak oposisi, terutama Anies Baswedan yang mendapat julukan Gubernur Indonesia oleh para pendukungnya yang kebanyakan dari kalangan simpatisan Habib Rizik. Dengan berkumpulnya nama-nama potensial seperti Prabowo, Sandiaga Uno, dan Risma di gerbongnya Jokowi, Anies pun kini seolah terisolasi secara politik. Terlebih dengan menjadi menteri, baik Prabowo, Sandiaga dan Risma memiliki akses pada kebijakan yang bisa memperkuat citranya di tengah masyarakat. Sementara untuk Anies harus berupaya lebih keras lagi untuk memoles pamornya.
Jelas sudah bahwa perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kali ini cukup kompleks dan penuh muatan strategi politik ke depan. Oleh karena itu, nama-nama yang Presiden bawa masuk ke istana menjadi sangat tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Artinya apa? Politik itu ya nggak perlulah dianggap sebagai jalan masuk surga dan perang agama kayak gitu. Politik soal kekuasaan. Masuknya Sandi ini melengkapi islah yang sesungguhnya antara cebong dan kampret dalam satu kolam koalisi. Udah case close dan ini tentu akan menjadi rekor. Kayaknya Muri perlu nih memberikan penghargaan.